kebenaran ilahi itu tidak ada duanya, hanya satu, yaitu melalui firman-Nya yang kemudian kita kenal dalam bentuk sekarang sudah dikodifikasikan, sudah dibukukan, namanya Kitabullah Al-Quranul Karim, yang pada saat turun itu belum menjadi kitab, akan tetapi masih menjadi lembaran-lembaran lepas, baru disempurnakan itu pada zaman Utsman bin Affan, ya, dikodifikasikan. Zaman Abu Bakar belum, ya, dan itu pun karena jadi, apalagi zaman Nabi Muhammad belum menjadi kitab yang lengkap itu. Sehingga yang dinamakan surat-surat yang panjang, surat Al-Baqarah, itu belum menjadi satu surat seperti ini, masih lembaran-lembaran lepas itu. Nah, karena banyak yang meninggal pada sahabat-sahabat itu khawatir jadi firman itu, karena banyak juga yang hafal Quran itu terbawa ke kuburannya, maka atas inisiatif mereka itu kemudian dikumpulkan, bukukan, ya, itu baru lengkap satu kaidah kebenaran, jadi rujukan untuk umat Islam itu. Paham ya? Itu satu dulu, ikutin. Gitu. Jadi kita harus punya referensi. Umat Islam itu harus punya referensi, jangan katanya-katanya. Akan tetapi referensi kita itu adalah kitabullah. Alhamdulillah, oleh para sahabat-sahabat Nabi sudah dilengkapi karena atas bimbingan Rasul, sehingga dan sampai kepada kita kan, karena banyak kitab-kitab nabi-nabi sebelum itu hilang dari permukaan bumi ini bersama dengan hilangnya para nabi itu sendiri. Nih, makanya saya bolak-balik kepada teman-teman, saudara-saudara saya dimanapun, kalau Anda itu mempunyai pegangan hidup itu harus jelas. Paham ya? Kalau Anda itu beragama non-muslim, agama lain, apakah itu agama Yahudi, maka kitabullahnya hanya satu, yaitu Taurat. Anda harus pintar-pintar cari Tauratnya, ya, itu sebagai rujukan, pegang prinsip itu. Kalau Anda beragama Masehi, Nabi Isa Al-Masih, maka pegangan hidupnya apa? Injil atau Bible. Maka cari Bible itu, ya, jadikan rujukan pegangan hidup. Paham ya? Itu diperbolehkan. Cari Bible, betul-betul Bible. Ngerti enggak? Itu tadi. Karena itu dari Tuhan. Sungguhan. Tuh, harapan saya ini kitab dari Tuhan itu yang namanya firman Tuhan yang relatif dalam tanda petik itu sudah disempurnakan sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, itu yang namakan The Holy Quran atau Quranul Karim ini, ya, itu untuk melengkapi risalah kenabian sebelumnya, karena nabi satu dengan lain itu gayung bersambut, bukan berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi satu, itu menjadi satu unity. Oleh karena itu Al-Quranul Karim itu bukan miliknya umat Islam, tapi miliknya seluruh umat manusia yang harusnya dijadikan rujukan hidup. Begitu, pasti tidak bertentangan kok, ya, tidak mungkin bertentangan. Lah, orang Barat mendapatkan pelajaran di situ. Pelajarannya apa? Melalui perang salib ini. Tahu perang salib, Bu, ya? Itu tadi perang salib. Perang salib itu kalah terus mereka. Sungguhan. Perang salib itu bukan 1 tahun, Pak. Di total itu bergelombang hampir 300 tahun.
Perang salib pertama, kedua, ketiga, dan semua raja-raja kerajaan di Eropa ini menyatu, ya, untuk menghancurkan kekhalifahan Islam di Timur Tengah. Itu tidak berhasil terus. Ini harus diakuin oleh orang Barat. Kenapa? Ada kekuatan apa? Nah, disinilah kemudian mereka belajar. Paham ya? Dengan caranya apa? Datang ke negara Islam itu, bahkan sampai ke Timur Tengah, sampai ke Saudi Arabia, karena pusatnya di situ. Walaupun waktu itu Saudi Arabia itu hanya bagian pusat kekhalifahan kan, itu sebelum ke Turki sana itu, sebelum ke Baghdad, sebelum ke Turki kan pindah-pindah itu, ya, dipelajarin. Nah, orang-orang yang mempelajari itu namanya mereka itu kaum orientalis. Paham? Kaum orientalis itu artinya mempelajari peradaban kebudayaan ketimuran. Kenapa orang Islam ini kuat? Ngerti nggak? Maju, lebih maju dari mereka. Kita belajar. Ternyata mesti ada sumber utama yang menjadi core, jantung, ya, kekuatan umat Islam itu di mana? Pelajari, Bu, Quran, Bu. Gak ada lain. Bukan hadis Nabi, Quran. The Holy Quran dipelajari. Oleh karena itu, kaum orientalis itu mempelajari Al-Quran. Apa sih isinya Quran itu? Termasuk itu Senuk Horgronya yang ditempatkan di Indonesia, di Aceh. Kenapa sih orang Aceh itu kok ngengkel terus, kok sulit ditaklukkan? Ini Mas yang di Aceh. Mungkin di Indonesia itu bangsa yang tidak bisa ditaklukkan oleh orang Belanda itu Aceh. Makanya ada Cut Nyadin barang itu ya. Ngerti enggak? Itu sulit. Jadi kalau zaman Pak Harto itu kemudian sampai terjadi perang GAP-nya, pada saat itu mereka tidak bisa ditaklukkan. Kenapa? Wong Londo aja gak sekian ratus tahun gak bisa. Apalagi Pak Harto hanya berapa tahun itu? 32. Jadi 32 tahun. Ngerti enggak? Ini masalah sosial budaya harus dipelajarin. Bagi mereka yang gak bisa dengan kekuatan-kekuatan gitu. Belanda kenapa kan? Akhirnya dia menggunakan kaum orientalis. Coba dia lakukan riset. Kekuatan apa? Ternyata satu, kekuatannya turut pada ruhut jihad pada Al-Quran. Bisa diikutin ini. Dipelajari. Nah, akhirnya setelah dipelajari, gimana caranya supaya kekuatan itu tidak menjadi sumber kekuatan umat Islam. Jangan dikenalkan umat Islam itu dengan isinya Al-Quran. Halo? Begitu dia kenalkan isinya Al-Quran, maka umat Islam itu akan mempunyai kekuatan yang dahsyat. Kenapa? Dipelajari satu, di situ sumber ilmu pengetahuan. Ngerti nggak? Di situ sumber namanya perpolitikan. Di situ sumber peradaban membangun. Di situ sumber ekonomi. Supaya tahu ini, saya menempatkan sungguhan ini. Betul. Apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sudah Jumatan kan berarti kita, alhamdulillah dalam titik ini umat Islam sami'na wa ata'na, maka masjid penuh. Paham ya? Yang kedua ini. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Di sini umat Islam lemah. Ngerti enggak? Yeah. Ini kan ayat. Dua-duanya itu perintah bukan itu. Perintah. Yang kedua lemah, bertebaran di muka bumi. Pasti fungsi doa, enggak ada yang tahu. Maaf ya, doa tidak bisa menggeser pot.
Halo. Doa tidak bisa merubah takdir. Enggak, soalnya ini korban kebodohan kaum orientalis. Mana Prof supaya dagangan saya laris? Sungguhan. Ada yang tanya lagi, saya masukkan kelompok itu gimana anak saya mau perguruan tinggi supaya bisa diterima di perguruan tinggi negeri, kan begitu ya, gimana doanya? Lu kan korban lagi. Enggak, korban pembodohan kaum orientalis itu tadi digurung ke sana. Jawaban saya sederhana. Kalau ingin lulus, ingin masuk, katanya belajar, panggil dulu res, kan gitu ya. Ikhtiar bukan itu? Bukan dungo. Halo. Sampai saya tanya, gimana supaya dagangan saya laris? Gimana Prof? Saya tanya, kamu muslim bukan? Muslim. Belajar ke Cina yang non muslim. Entek kon. Loh iya, kenapa? Karena mereka pintar berdagang. Ngerti enggak? Itu cara sunatullahnya begitu. Nanti kapan-kapan saya beritahu fungsi doa itu apa sih. Kan enggak sekarang ya. Sebetulnya di dalam YouTube sudah ada. Waktu saya di Mekah menyampaikan pada Anda semua di tempat di lorong itu juga sudah saya sampaikan apa fungsi doa itu dan sebagainya, sudah di YouTube sudah masuk ya. Bukan untuk merubah takdir ya, itu tadi nggak akan berubah. Takdir itu baru berubah tergantung usaha ikhtiar kamu. Contoh sakit, Pak supaya saya sembuh, gak bisa Bu didoain, paham ya? Gimana supaya sembuh? Ke dokter. Ikhtiar. Kalau dokter tidak bisa Pak, kalau referensi itu sudah bisa, takdirnya untuk segera kembali. Untuk apa hidup lama-lama di bumi? Halo, dulu kan enak ini. Jangan gelisah lah. Saya teruskan ya. Nah, tadi kaum orientalis itu begitu. Saya kejar. Oke, kalau setiap daripada kata-kata Tuhan itu ada pahala, saya tanya sekarang. Seluruh ayat itu kecuali surat At-Taubah itu ada basmalahnya. Saya tanya lewat YouTube ini, apa itu makna dari Bismillahirrahmanirrahim? Jawaban itu. Loh itu orang terjemahnya. Dengan nama Tuhan yang Maha Rahman, Maha Rahim. Lu tak terjemahnya. Halo, ngono tok. Saya kembalikan tadi kenapa? Nah, umat Islam itu dijauhkan daripada isi kandungan Al-Quran supaya dia tidak. Padahal Quran tadi harusnya apa? Orang Islam tampilnya hebat-hebat, penampilannya bagus. Paham ya? Itu. Kenapa? Dia wakil Tuhan di atas muka bumi. Mandataris Allah. Keratis, tegas, penuh keberanian. Bukan berputus asa. Iya? Itu. Dia bukan seorang bangsa yang meminta-minta. Ini kan terbalik. Terbalik semua kan? Kenapa terbalik? Karena kita mau jadi korban kaum orientalis. Itu tadi. Tadi kan saya nyatakan, satu ayat saja dijabarkan, itu laksana Bu. Firman Tuhan itu, maaf ya. Saya ambil setetes air. Tetesan kecil kan? Kalau tetesan ini jatuh ke permukaan air, Bu, jatuh, akan jadi apa? Melebar. Jadi gelombang kan? Satu tetes.
Kan dia bukan tes langsung hilang kan? Akan tetapi itu ilmu. Ilmu Tuhan itu satu firman dijawatakan, itu langsung melebar. Bisa diikutin ini. Itu yang katanya Tuhan itu laksana pohon yang kokoh, menjulang ke atas. Kan gitu yang lalu disebutkan ya. Akarnya kuat menghujam, batangnya tegak, dan dahan rantingnya menyebar ke bercabang-cabang terus. Itu baru satu ayat. Loh, sudah hampir 1500 tahun kan Quran ini diturunkan. Kok tetap masih zamannya Nabi? Halo? Quran ini loh masih tetap zamannya Nabi. Kok tidak bercabang, beranting, berbuah? Belum berbuah. Karena apa? Umat Islam tidak tahu bagaimana merawat pohon akidah ini. Bagaimana nanamnya, bagaimana memeliharanya, bagaimana memupuknya, bagaimana mengirigasinya, ya, bagaimana menempatkan. Itu kan bibit sebetulnya yang harusnya berkembang. Saya ngajak ke umat ini karena usia, Pak. Kapan lagi, lalu siapa lagi yang mau ngomong tentang ini? Kesedihan saya. Isinya Quran di begini, bukan main. Kan diwariskan bagi orang-orang yang beriman. Sekarang pertanyaan saya, yang menguasai mal-mal itu orang beriman bukan? Bukan. Peningkatannya gimana? Salah satu di antara mereka menguasai teknologi. Kenapa kita tidak potong Kompas? Kita membuat teknologi. Jangan dibalik sekarang. Mengikuti orang-orang yang kadang-kadang tidak bertanggung jawab. Wah, yang penting tuh di akhirat, di dunia masih menderita, tidak masalah. Jarine sopo. Jadi ambil orang. Berarti ayat itu tidak kena. Tidak mungkin dia mendapatkan kesejahteraan hidup di akhirat kalau dunianya belum. Lu semua ini. Doanya kan begitu. Robbana atina fid dunya hasanah. Di mana? Akhirat atau dunia? Dunia. Halo? Betul, Bu? Ayat itu diturunkan, diberitahu, dibimbing supaya apa? Kita ini muncul sebagai wakil Tuhan dengan semua fasilitasnya. Ini nanti Anda baca surat Al-An'am surat ke-6 ayat 104. Sungguh, bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta, maka dialah yang rugi. Dan aku bukanlah penjaga. Duh, ayatnya begitu. Sudah nyata bukti-bukti. Paham ya? Apa itu bukti-bukti dalam alam syahadah ini? Halo? Atau bukti-bukti sosial sudah nyata, kelihatan. Ngerti enggak? Tanaman nyata. Kemarin saya dengan Bu Ika beli mangga, cari mangga di Istana Buah. Sebelah itu ada mangga harum manis. Paham ya? Sebelahnya ada mangga Australia lebih besar. Harganya lebih mahal. Paham ya? Saya melihat, loh, Australia, bukan Australia, ini daerah subtropis. Kok bisa ada pohon mangga di sana? Kan begitu ya? Halo? Dan ini jenisnya jenis gadung. Dari mana? Mesti dari kita dong. Kenapa mereka bisa mengembangkan lebih baik dari Indonesia? Apakah bukan bukti-bukti itu sudah nyata? Halo?
Mereka bisa mengembangkan, kita tidak bisa mengembangkan. Ngerti nggak? Bunga ini, kok ini bunga yang sungguh mas, yang ini bunga plastik, yang ini sungguh, paham ya? Coba inventarisasi tanaman hias saja bunga ini, ya di Indonesia subtropis ribuan macam, ngerti nggak? Dan variasi warna. Tapi kenapa yang menguasai florikultur tanaman hias itu, bunga-bungaan itu orang Eropa, khususnya Belanda, yang keluar bunganya 1 tahun sekali pada spring, musim semi. Kita setiap saat bisa keluar bunga. Halo, apakah bukan tanda-tanda sudah nyata? Mereka menguasai kenyataan-kenyataan tanda-tanda itu tadi, kita tetap tidak bisa menguasainya itu. Maka kamu yang rugi. Loh, saya ngajak itu ke Quran tuh ke sini, bangkit kalian. Ini loh isinya seperti ini. Tadi itu kenapa saya katakan satu firman diteteskan, maka dia akan seperti luas, seluas lautan, bahkan 7 kali daripada itu. Paham ya? Coba satu diantaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Nama Tuhan yang pengasih, pengayang. Tapi mananya apa itu? Luas itu seluas apa? Ya hanya luas toh. Nah, saya ingin membuka itu tadi sehingga kita setiap firman itu menjadi pembuka pintu-pintu pengetahuan yang selama ini tertutup oleh diri kita sendiri. Ngerti nggak? Nah, kita dikasih rohani. Rohani itu adalah langsung dari ilahi. Iya, aku tiupkan ruhku. Halo. Supaya orang tidak mispersepsi bahwa kita itu Tuhan. Kalau ruhku kan berarti Tuhan ya. Itu. Enggak, terus ditulis ada sebagian, ada ditulis dalam kurung ciptaanku. Paham ya? Gitu. Padahal enggak gitu konteks ayat ini. Ya, aku tiupkan ruhku. Kenapa kata-kata ruh itu tadi? Masya Allah. Harusnya ditimbang melalui ayat lain. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Quli ruh min amri rabbi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, mereka bertanya, melakukan observasi, pencarian, penggalian tentang ruh. Apa itu ruh? Di situ di statementnya katakan ruh itu adalah urusan Allah. Artinya apa? Itu adalah barang yang paling tersembunyi. Ngerti enggak? Tapi tidak dikejar oleh kita. Ngerti enggak? Selesai. Ayatnya enggak boleh bertanya tentang ruh. Ikut jarimu. Kenapa dikeluarkan ayat itu? Justru harus bertanya. Ngerti enggak ini? Firman tuh begitu. Ya, dan tidaklah diberi pengetahuan tentang masalah rahasia ruh itu kecuali sedikit. Yang sedikit kata itu tadi berarti peluang kita untuk mendapatkan pengetahuan. Kenapa yang sedikit ini tidak dicari? Halo, sedikitnya Allah itu laksana setetes air. Kalau itu dibuka, itu di Quran, bukan di hadis. Mas, yang belajar kembali back to the Holy Quran. Luar biasa itu. Betul enggak? Iya kan enak. Itu saya untuk mengerjakan warofakna laka zikro. Ayat itu agar supaya namamu disebut-sebut.
Ya, ginjalnya jebol, ususnya murus-murus, terus tuwek ngene. Sungguhan. Sementara itu angka harapan hidup masih ada. 2 tahun, 3 tahun kan lumayan. Iya kan, betul Bu ya? Itu tadi, dipelihara. Meliharanya dengan apa itu? Mengandalkan fisik semata, gak iso. Itu tadi, bukankah di dalam dirimu sudah aku hembuskan, aku tanamkan ruhku? Ini yang hilang. Sungguhan. Ya itu, hati nurani. Pada surat Isra ayat 85. Iya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku. Sedangkan kamu diberi pengetahuan yang hanya sedikit saja. Nah, sedikit kan? Ya. Kenapa tidak jadi pintu masuk? Untuk menimba pengetahuan ruh. Ngerti enggak? Bahwa orang yang belajar syariat itu melarang belajar kayak demikian. Kenapa? Kita belajar syariat. Ruh itu syariat. Karena ruh itu alamnya itu di dalam alam lahfud, alam ruh. Sekarang ruh itu syariat. Ayat lain itu kalau tidak salah di dalam surat Az-Zumar Az-Zumar ayat ke-12 itu. Ke-12 tentang orang itu ruh. Iya. 12 atau 42. 12 atau 42 tentang orang tidur. Ya, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa yang belum mati ketika ia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Berpikir. Nyawa itu apa? Halo? Itu bagian daripada rohani, unsur menghidupkan dinamakan nyawa. Paham ya? Itu. Kalau Anda tidur, paham ya? Kan kembali kepada Allah. Tapi mati enggak orangnya? Enggak. Apa? Kenapa tidak mati? Karena nyawa atau unsur rohaninya yang dinamakan nyawa masih dilatukan di situ. Paham ya? Itu sudah permainan kerohanian ini. Bisa diikutin itu. Tapi nanti kalau sudah waktunya mati, itu nyawanya pun dipegang, tidak dibalik no. Paham ya? Sehingga badannya sehat, tengah-tengah badminton bisa pluk. Ngerti enggak? Itu tadi. Ayat bukan? Pernah dipelajari enggak? No way, hilang lagi. Kemana ini orang Islam ini? Ya, padahal ini adalah sumber-sumber pengetahuan yang harusnya diketahui oleh orang-orang. Roh itu pengetahuan, sumber cahaya. Rohani itu cahaya ilahi yang ditanamkan kepada makhluk, namanya manusia. Al-Quran itu dikatakan cahaya karena menghidupkan, mengeluarkan orang dari gelap gulitanya hidup kepada cahaya yang terang benderang. Dan itu adalah sumber pengetahuan. Rohani itu sumber pengetahuan. Oleh karena itu yang rohaninya hidup, maka dia laksana setetes air. Dia tidak pernah hilang kreativitasnya. Gitu. Jadi Anda untuk bisa mengenal Tuhan itu bukan pada zikirnya, akan tetapi bagaimana mengejawatakan rohani Anda itu menjadi sebuah amal kesolehan, perbuatan, maka Anda sudah bergandengan tangan dengan Tuhan. Aku tidak pernah meninggalkan kamu. Aku bersama dengan engkau kemanapun
engkau pergi, engkau berada. Itu yang selalu katakan, aku lebih dekat daripada urat lehermu sendiri, dan aku tahu apa yang dibisikkan oleh hatinya. Paham ya? Itu tadi. Mana tuh hubungannya? Itu Lupati Roso itu Pak, itu kan mana ya letakkan? Lupati Roso itu Bu, pembiusan itu biologis, sifatnya biologis. Jadi memang itu, nah kalau Ibu Patiroso di dalam Quran itu ada hubungannya dengan surat Al-Kahfi. Ya, tidur 309 tahun sudah ada di dalam Al-Quran, dan Uzair tidur 100 tahun sudah ada di sana. Ya, kalau Anda belajar tentang, kapan-kapan saya terangkan surat Al-Kahfi, ya, yang sekarang sedang dipelajari oleh ahli-ahli ilmu pengetahuan itu, karena pada binatang yang sejenis dengan kita, paham ya, itu kan binatang sejenis secara biologis walaupun berbeda, kenapa berbagai hewan itu bisa namanya hibernasi, tidur, ya. Beruang itu sama menyusui kan, bisa tidur sampai 6 bulan, paham ya? Berarti sama-sama dengan kita pun pada dasarnya bisa, hanya apa, unsur apa yang bisa mengontrol itu. Nanti ketemu teknologinya, Ibu ditidurkan nanti. Bisa ditidurkan. Mau berapa tahun? Iya. Surat An-Nur 35. Surat, iya, iya. Iya, surat Nur tadi Ton. Surat An-Nur 35 tadi dibaca Ton. Surat ke-24. 24 13. Allahun Nur. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang... Udah, itu dulu. Allah memberi cahaya pada langit dan bumi. Jadi sumber kehidupan di bumi ini, terjadinya bumi ini apa? Cahaya. Cahayanya siapa? Cahaya Allah. Itu sumber. Kalau gitu Allah itu cahaya seperti itu, salah. Pandangan Anda salah. Pengertian cahaya Allah dengan cahaya kita beda. Tadi kan dari awal kita itu mispersepsi terhadap firman Tuhan. Paham ya? Jangan memandangnya begitu. Makanya di dalam Quran itu dibawanya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Aku adalah cahaya, tapi cahayaku berbeda dengan cahayamu. Paham ya? Yaitu cahaya di atas cahaya. Ngerti enggak? Karena aku adalah sumber cahaya. Paham ya? Ini tidak masuk nalar orang, karena nalar kita itu terbatas oleh benda yang mati ini. Tapi kerohanian Anda tadi kalau disentuhkan, rohani Anda tadi bahwa itu adalah dariku, maka rohani itu Anda itu adalah cahaya ilahi. Makanya jangan dirusak. Dengan apa? Dengan kebencian dengan sesama. Halo? Jangan. Karena apa? Sesama kita itu siapapun dia orangnya. Paham ya? Dia menentang Tuhan atau tidak, mencaci agama Tuhan atau tidak, itu urusan dia dengan Tuhannya. Kita melihatnya di sana ada cahaya Allah. Ngerti nggak ini? Yang akan muncul adalah rasa iba. Bagaimana menolong dia supaya dia bisa keluar dari gelap gulitannya hidup, tahu bahwa cahayanya itu adalah milik Allah. Di sini pada saat Anda berusaha untuk merangkul saudara Anda, menunjukkan mereka kepada jalan benar, amal soleh bukan. Di situ perjuangannya. Gitu Pak. Perumpamannya bertingkat-tingkat. Ya, karena pada cahaya saja, cahaya fisik itu di situ ada kekuatan cahaya, ada kecepatan cahaya,
Ada yang dinamakan gelombang cahaya. Itu berbeda-beda, Bapak. Ya. Kita bisa melihat keluar itu gelombang cahayanya hanya sekitar 450 sampai 750, satuannya angstrom. Itu. Di bawah itu kita tidak bisa lihat, di atas itu tidak bisa lihat. Karena panca indera kita tidak diprogram untuk melihat itu. Paham ya? Itu. Makanya kenapa mata kita tidak bisa melihat Tuhan? Halo? Kenapa? Karena memang tidak bisa ditangkap oleh panca indera ini yang terbatas oleh itu bisa melihatnya hanya dengan menggunakan cahaya-cahaya berspektrum itu tadi. Ngerti nggak? Lagi-lagi kecepatan cahaya, Pak. Kecepatan cahaya yang diukur itu, Pak, ini larinya itu adalah 300.000 km per detik. Jadi kalau saya tap, sekarang ada sentolop ya, saya sentolop, tek, paham ya? Gitu, dalam 1 detik, tek, Bapak seandainya ada garis lurus, itu 300.000 km di sana, tek sedetik, Bapak bisa langsung lihat, paham ya? Karena sedetik. Kalau dekat, nggak kelihatan langsung bersinar. Kalau ada 600.000, tek, baru 2 detik kelihatan. Paham ya? Itu. Bisa diikutin. Ini kecepatan cahaya. Di alam ini kecepatan yang tercepat itu kecepatan cahaya yang baru bisa diukur oleh manusia. Paham ya? Pertanyaan saya, di atas itu ada nggak kecepatan yang lebih itu? Ada. Salah satu diantaranya adalah kecepatan malaikat. Halo? Quran itu di situ diberitahu naik malaikat ke langit. Paham ya? Yang kadarnya 1 hari untuk kamu, untuk malaikat itu adalah sama dengan 1000 tahun untuk kamu. Paham ya? Apa bukan kecepatan itu? Konversikan itu, berapa kecepatannya? Diberitahu. Loh, ini tidak diunduh oleh umat Islam, sehingga umat Islam tidak bisa menguasai teknologi kecepatan. Nih, berbondong-bondong belajar tentang itu. Supaya hidup. Itu cahaya fisik, cahaya rohani, Pak, nggak bisa diukur dengan itu. Ini yang dinamakan saketeping netro. Dan di Quran sudah ada. Quran sudah ada. Coba baca lagi nanti tentang cerita Nabi Sulaiman untuk memindahkan singgasana Balkis. Kan ada di dalam Qurannya itu. Kecepatan apa yang digunakan itu? Itu, Pak. Jin kalah. Kenapa kalah oleh orang itu tadi? Halo? Padahal kecepatan jin bukan main ya. Naik turun ke langit dan sebagainya. Itu tadi. Tapi disuruh memindahkan singgasatanya Ratu Balkis. Yang sekarang kurang lebih sekarang itu di negara yang sedang perang dengan Saudi itu di bawah itu Yaman. Ya, itu ke Palestina itu hanya minta waktu beberapa menit. Bukan jin itu, nanti aja setelah kamu turun itu akan datang. Kurang cepat katanya Nabi Sulaiman. Itu di Quran disampaikan. Dan orang yang beriman, kan begitu Ton? Coba baca. Seorang yang mempunyai ilmu dari kita berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Manusia kan? Kenapa ini disampaikan? Apa ini hanya untuk dongeng? Halo? Betul, Pak. Betul. Kenapa kita tidak? Sekarang teknologi bukan main. Iya? Teknologi informasi bukan main cepat. Saya mengupload sekarang, Ton, di YouTube itu, set, tahu-tahu keluar itu aja dalam beberapa menit itu sudah 300 orang. Dalam beberapa jam sudah ribuan orang. Informasi sudah sampai ke negara-negara mana? Apakah bukan teknologi? Udah siapa yang mau mengkaji Quran ini tadi?
Sementara Qurannya dijauhkan dari umat Islam itu sendiri. Saya mencoba merenung, apa tahu nanti setelah di belakang kita akan muncul generasi-generasi muda yang mau mendalami Al-Quran itu sebagai sumber ilmu pengetahuan, sumber nasihat, sumber politik, ya, sumber dalam menjadi sumber daripada segala sumber peradaban di dalam kehidupan ini. Itu harapan saya. Walau alam bisawab. Tapi apapun yang kita lakukan saat ini mudah-mudahan tercatat ya oleh Allah sebagai bagian amal-amal soleh kita di atas muka bumi untuk menghidupkan agamanya, khususnya firman-Nya yang sudah mulai tidak dikenal oleh umat Islam itu sendiri. Ya, Quran itu tidak dikenal oleh umat Islam itu sendiri. Ini tadi mudah-mudahan kita termasuk dicatat bagian yang menghidupkan agamanya dan membesarkan namanya, ya, sehingga manusia tidak tersesat ya di negara yang gemah ripah Lojinawi ini, akan tetapi justru tidak toto tentrem. Karta Raharjo ini kan ironis, harusnya terjadi sinkronisasi antara keberkahan dari langit kepada kita di negeri ini dan keamanan sejahteraan bangsa kita ini. Mudah-mudahan ini menjadi doa yang didengarkan oleh langit ya. Dan kita sebagai anak bangsa punya tugas. Maaf Bapak Ibu dan lewat YouTube, ini yang dinamakan jihad fisabilillah. Kita punya tugas untuk mempertahankan republik ini, bukan milik partai, bukan milik golongan, bukan milik presiden, akan tetapi miliknya Allah. Mari kita jaga sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, ya, ketenangan, kesejahteraannya. Kita berpacu dalam melodi kehidupan. Mereka pakai lagu apa? Kita insya Allah pakai lagu alunan Laswardi yang indah ini, yang harusnya bisa menyentuh jiwa-jiwa manusia sehingga mereka semakin berperi kemanusiaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.